Pemirsa, lebih dari 200 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Bekasi masih bertahan di lokasi pengungsian. Beberapa warga sempat pulang ke rumah namun kembali ke pengungsian karena khawatir banjir susulan. Pasca banjir, warga perumahan Pondok Gede Permai masih bertahan di pengungsian. Warga khawatir banjir susulan mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Berbagai bantuan telah diberikan kepada para pengungsi, diantaranya makanan, air bersih, obat-obatan, serta pemeriksaan kesehatan. Warga mengaku masih membutuhkan bantuan alat kebersihan dan alat steam untuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Menurut warga perumahan Pondok Gede Permai, banjir kali ini merupakan banjir terparah dalam 5 tahun terakhir. Ketinggian air berkisar antara 4 hingga 8 meter di dalam perumahan. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini dari lokasi pengungsian korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di sana. Selamat siang, Nata Arman, seperti apa kondisi terkini para pengungsi? Apakah mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing? Baik, selamat siang Kevin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan untuk saat ini situasi di perumahan Pondok Gede Permai. Pada siang hari ini masyarakat yang mengungsi sudah ada beberapa yang kembali ke rumahnya masing-masing untuk sekedar membersihkan sisa-sisa puing lumpur pasca banjir yang terjadi pada 4 hari yang lalu. Dan saat ini saya berada di RW 10 yang merupakan lokasi yang terdampak sangat parah. Bahkan ketinggian air di sini bisa mencapai 5 sampai dengan 6 meter. Hal tersebut juga dibuktikan dengan pengakuan dari beberapa warga yang meskipun mereka memiliki rumah dengan tingkat 2 atau memiliki 2 lantai, namun tentunya air ini sampai mencapai ketinggian atau di lantai 2 bahkan sampai 50 cm. Artinya sudah melebihi dari 4 meter ketinggian air pada hari ini. Dan di depan layar televisi Anda, Kevin dan juga pemirsa, dapat kami perlihatkan, ini ada 2 unit mobil yang tidak sempat diselamatkan ketika banjir terjadi. Karena memang untuk banjir sendiri terjadi pada malam hari, sekitar dini hari, sekitar pukul 2 dan juga pada pukul 3 ketika menjelang sahur. Di sini mobil SUV dan juga mobil sedan ini tertimpa reruntuhan dari puing-puing yang terbawa banjir seperti itu, dan juga ini kondisinya sangat tidak layak lagi, harus melakukan berbagai reparasi untuk bisa kembali dioperasikan. Tentunya untuk kerugian sendiri ini ditafsir tidak diketahui secara pasti berapa. Yang jelas ini sangat parah dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Dan memang dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini proses pembersihan lumpur juga masih dilakukan oleh pihak stakeholder terkait seperti dari dinas kebersihan, kemudian juga dari berbagai pihak dukungan lainnya, dan juga dari beberapa relawan yang ada di sekitaran sini. Dan dapat saya sampaikan juga pemirsa bahwa di sisi sebelah kanan saya juga sudah mulai ada pihak PLN yang datang untuk kembali menyalakan listrik yang sebelumnya sempat dipadamkan pada waktu hari pertama banjir melanda kawasan ini. Dan secara bertahap tentunya di RW 10 sudah dipastikan listrik sudah kembali normal. Namun tentunya ketika nanti mulai malam biasanya masyarakat ini akan kembali ke pengungsian untuk mengantisipasi terjadi banjir susulan, mengingat memang cuaca dan juga curah hujan yang cukup tinggi saat ini dikhawatirkan akan adanya banjir ataupun air kiriman yang memadati pertemuan antara Kali Bekasi dan juga Kali Cikeas. Dan saya pun akan menunjukkan kepada Anda di depan saya juga ini terlihat masih banyak lumpur-lumpur yang menggenangi, dan juga ada rumah yang kondisi cukup parah dengan tembok yang sudah terbuka, pemirsa. Ini akibat adanya benturan-benturan dari material-material banjir yang terbawa dari arus bawah seperti itu, karena ketinggian mengingat sekitar 4-5 meter. Ini bisa dibayangkan ketika kejadian itu seperti sungai. Dan cukup tebal juga ini lumpur yang masih menggenangi di halaman rumah. Seperti sepatu boot saya juga ini tenggelam sekitaran 20 cm mungkin. Dan ini gorong-gorong. Jadi gorong-gorong yang kondisinya tertutup dengan material lumpur sehingga tidak terlihat adanya. Seperti saya tadi, saya sempat terjatuh karena tidak terlihat di sini ada merupakan gorong-gorong, pemirsa. Dan ini tentunya sangat berbahaya apabila adanya masyarakat yang membawa kendaraan yang tidak hati-hati seperti itu, karena bisa terjeblos ataupun terjadi banslip. Karena beberapa kali ada kendaraan motor yang terpleset seperti itu, karena material-material lumpur ini sangat licin sekali, pemirsa. Dan tentunya di sana juga ada alat berat yang sudah disediakan oleh pihak dinas terkait.
untuk membantu proses pengangkatan puing-puing yang ada di sekitaran RW 10 ini. Dan sebelah kiri saya juga terlihat porak-poranda juga. Ini gentengnya sudah hancur, kemudian juga banyak sekali material-material lumpur tanah yang menggunung di sana karena akibat terbawa arus seperti itu. Dan di sini juga ini merupakan gorong-gorong yang terlihat rata dengan jalan yang ada di sisi sebelah saya melaporkan. Dan apabila kita gambarkan untuk mengetahui seberapa dalamnya, ini cukup dalam pemirsa, bahkan ini masih bisa cukup dalam lagi. Cukup. Ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 30 cm untuk kedalaman lumpur sendiri. Ini pun yang menyebabkan kesulitan dari pihak relawan untuk menyedot lumpur-lumpur material banjir. Jadi diketahui pasti sampai kapan untuk proses dari penyedotan lumpur ini berjalan dengan selesai seperti itu. Karena mengingat sekali lagi banyaknya warga yang tadi menuturkan ketika kami sedang berada di posko pengungsian mengatakan mereka hanya membersihkan sementara sampai dengan sore hari ataupun menjelang maghrib. Setelah itu mereka kembali lagi ke posko bantuan atau yang didirikan di BNPB. Dan di sebelah kanan saya juga merupakan lokasi yang porak-poranda juga. Tidak ada halaman depan, tampak penuh dengan material-material runtuhan. Kemudian juga kacanya pecah. Dan beberapa material-material lain juga seperti sampah dan juga kayu-kayu ini menutupi sekitaran lokasi ini. Karena bisa dibayangkan juga Kevin ketika kejadian pertama kali air memang berdasarkan menurut penuturan dari warga ketika menjelang sahur sekitar pukul 2 dan juga 3 dini hari air itu datang atau naiknya secara perlahan dengan tenang. Namun sekitar pukul 3 air sudah sekitar 1 meter sampai dengan 2 meter sehingga beberapa masyarakat yang memiliki rumah 2 lantai mereka terpaksa mengungsi di sana dan juga rumah yang memiliki 1 lantai mereka terpaksa mengungsi di tenda pengungsian. Sementara saya kembali kepada ada di studio Kevin. Baik, Nata mungkin sedikit saja terakhir. Karena kita ketahui di daerah sana merupakan daerah yang memang rawan banjir dan ketika banjir kemarin dengan curah hujan yang cukup tinggi ini begitu deras dan memang cukup prihatin kalau melihat visual yang Anda sampaikan tadi. Bagaimana warga ini menanggapi apakah memang dia nantinya akan pindah ke tempat lain atau direlokasi dari pemerintah atau seperti apa penanganan ke depannya? Baik, terkait dengan hal tersebut rata-rata mereka yang sudah lama tinggal di sini mereka tetap untuk tinggal di lokasi ini. Dan untuk relokasi sendiri sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti apakah akan ada relokasi dari pemukiman ini sendiri atau tidak. Dan pihak dari BNPB juga masih terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk membicarakan terkait dengan persoalan yang kerap terjadi di kawasan Pondok Gede Permai ini. Sementara Kevin. Baik. Terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Semoga proses recovery dari warga terdampak dapat segera diselesaikan. Hati-hati di sana Nata Arman. Selamat siang, selamat kembali bertugas.